Halo guys, balik lagi dengan Kokless Hobby. Dan untuk video unboxing dari review kali ini, saya akan unboxing untuk Ichiban Kuji Demon Slayer The Third, yang figurnya adalah Shinobu Kocho yang versi Last One dan Nezuko. Untuk yang serisnya ini beda dengan yang Mugen Train Ichiban Kuji yang pernah saya unboxing. Jadi kita lihat ya kayak gimana. Let's go. Oke, kita lihat dulu dari kotaknya ya. Jadi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau untuk seri ini seri yang berbeda dengan yang Mugen Train. Jadi untuk yang Mugen Train itu last one versionnya itu si Rengoku, sedangkan untuk yang seri kali ini yang last one versionnya itu si Shinobu. Dan untuk yang kali ini saya beli yang last one ya untuk Shinobunya. Nanti kita lihat, tapi sekarang kita lihat untuk Nezuko-nya dulu. Untuk Nezuko sendiri saya suka ya dengan posenya dia, karena menurut saya bagus posenya. Dan part yang didapat kita lihat simple, cuman ada base-nya, ada figur Nezuko sendiri, dan ada stand-nya. Jadi seperti Ichiban Kuji sebelumnya yang pernah saya unboxing ya, memang untuk part yang didapat lumayan dikit dan assemblingnya gampang. Untuk figur Nezuko ini saya lebih suka ya dibandingin yang Mugen Train. Nanti kalau kita udah lihat mukanya lebih dekat saya akan jelasin kenapa. Sekarang kita lihat dulu base-nya. Untuk base-nya sendiri warnanya dominan warna Nezuko ya, pink. Seperti dengan kimono-nya dia. Ini bagus untuk base-nya. Dan ini untuk stand-nya, dan itu untuk menopang kakinya. Sekarang kita lihat dulu untuk figur Nezuko-nya ya. Nah, kita lihat ya untuk Nezuko-nya sendiri. Kalau kita lihat ini lebih dekat. Kalau menurut saya ini overall lebih bagus, dari segi posenya lebih bagus, dan dari segi sculpting mukanya juga lebih bagus ya. Kalian bisa lihat di sini. Menurut saya ini mirip sekali dengan karakternya dia di seriesnya. Untuk bajunya juga bagus ya. Bisa lihat nampak belakangnya bajunya dia. Dan ini spot untuk sambung ke base-nya nanti. Ini rambutnya juga bagus. Karena kita mau sampel langsung aja ya. Untuk figur Nezuko ini tinggal pasang base-nya aja. Nanti tinggal pasang yang spot di kakinya tadi ke spot di base dan tinggal nopang kakinya. Jadi dalam memasang dua figur ini ya, Nezuko dan Shinobu, saya menemui masalah yang sama dengan Ichiban Kuji yang pernah saya unboxing dan review sebelumnya, yaitu di base-nya ini ya kurang suka masuk ke bawah gitu loh untuk base-nya, jadi kadang nggak pas kakinya. Tapi overall selain itu saya nggak ada masalah dengan figur ini ya. Nah sekarang kita mau buka ini Shinobu-nya yang last one version. Untuk kotak sendiri bagus ya, saya suka sekali dibanding dengan si Nezuko punya. Ini nggak tahu ya, perpaduan warnanya menurut saya bagus, dan ada banyak kupu-kupunya juga bagus karena kan dia insect Hashira ya. Jadi boxnya benar-benar sesuai dengan tema dari karakter dia. Ya kita lihat ya, untuk partsnya sendiri juga cuma ada 3 ya, dari figurnya, base-nya, dan ada pedangnya dia. Untuk Shinobu ini ada pilihan untuk yang nggak last one version, cuman karena saya sebelumnya belum pernah beli yang last one version, jadi kali ini saya mau coba lihat untuk last one version itu seperti apa. Tapi menurut saya cuma beda di warnanya ya. Untuk warnanya dia juga lebih bagus, lebih glossy juga kelihatannya. Jadi mungkin tiap series berbeda ya untuk last one versionnya. Saya juga nggak tahu karena saya baru punya satu. Tapi overall menurut saya last one version ini worth it ya untuk Shinobu. Ini base-nya dia, sesuai dengan temanya dia, mirip dengan Haori-nya, bagus untuk perpaduan warna base-nya. Dan ini untuk pedangnya ya, kita lihat lebih dekat. Shirin blade-nya bagus ya, ada ininya, ada tulisannya, markingnya, dan pedangnya sesuai dengan karakter dia yang di series.
karena memang pedang dia kecil ya. Kalau kalian udah nonton serinya, karena memang dia spesialisnya di poison. Dan dia satu-satunya pedang dari Hashira yang nggak bisa menggal pala demon. Jadi kenapa kecil ya? Nah, kita lihat ya untuk class 1 version, ini warnanya seperti ini. Kalau menurut saya sih agak glossy ya. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini bagus ya untuk warnanya ya. Dan overall untuk figurnya dia sendiri pun menurut saya juga bagus untuk ininya, sculptingnya, dan untuk paintingnya bagus. Untuk pose sendiri lumayan bagus ya, karena dia lagi bisa pegang pedangnya gitu lagi jalan. Tapi kita untuk lihat untuk detail-detail lainnya, menurut saya ini udah lumayan bagus ya. Bisa dilihat juga ini. Nah, ini untuk mukanya ya. Sekarang kita mau langsung sampel aja, nggak gitu susah. Tinggal pasang blade-nya dia seperti ini aja. Ya, seperti itu sudah masuk. Dan tinggal pasang figurnya ke base-nya. Tapi sekali lagi saya menemui masalah yang sama dengan Nezuko, dan ataupun dengan 3 figur dari Mugen Train Ichiban Kuji ya. Yaitu base-nya untuk yang spot untuk ke kakinya itu suka jatuh ke bawah, ke push ke bawah. Jadi saya mesti tahan dari bawah untuk bisa pasang properly. Ini memang hanya gangguan kecil, tapi menurut saya agak annoying ya. Tapi mungkin setelah saya lihat mungkin kebanyakan Ichiban Kuji base-nya seperti ini. Mungkin juga enggak, saya juga nggak tahu. Tapi dari pengalaman saya aja ya. Tapi overall menurut saya nggak ada masalah lagi untuk figur ini selain dari base-nya itu. Nah, kita lihat untuk size comparison ya. Untuk ini dengan Nezuko yang Mugen Train, ini dengan RFXJ saya, dan yang berikutnya dengan Banpresto press figure ya, kelihatan lebih kecil ya untuk yang Banpresto. Ini dengan Figma saya, dan ini dengan Nendoroid saya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya untuk review dari 2 figur ini. Pertama kita mulai dari Nezuko dulu. Untuk Nezuko saya puas. Untuk figur Nezuko kali ini berbeda dengan yang Mugen Train kemarin. Untuk saya sculptingnya bagus, posenya juga bagus, overall outfit dan paintingnya juga bagus. Jadi kalau saya boleh rekomen, kalau kecuali kalian melengkapi koleksi ya, mungkin saya lebih pilih untuk Nezuko yang ini dibanding yang Mugen Train. Untuk Shinobu yang last one version, menurut saya warnanya dari outfitnya bagus, kelihatan ini kenapa last one version. Untuk posenya juga bagus, sculpting mukanya juga bagus, dan untuk base-nya juga bagus. Jadi overall untuk 2 figur ini saya suka sekali. Jadi jika kalian lagi nyari Ichiban Kuji Demon Slayer, saya rekomen 2 figur ini. Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan review saya kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur mereka berdua ini? Please let me know in the comment. Dan untuk next unboxing dan review, saya akan unboxing 2 figur ini. Apa kalian tahu ini dari series apa? Jika kalian tahu, please let me know in the comment. Nanti saya akan unboxing secepatnya ya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye bye.